Gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go! Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siwida Utaminingsih, NIM 185211182. Saya dari MBS 5E Manajemen Syariah IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang pertama, mata kuliah manajemen syariah. Yang pertama yaitu pertanyaannya yaitu pengertian manajemen, unsur manajemen, dan fungsi manajemen. Pengertian manajemen itu yaitu secara etimologi, manajemen berasal dari bahasa Latin yaitu manus yang berarti tangan, di mana secara terminologi manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha segala sesuatu usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Manajemen menurut Ki Artari yaitu suatu proses yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta tercapainya sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan juga sumber daya yang lainnya. Selanjutnya, pengertian manajemen syariah, di mana manajemen dalam bahasa Arab yaitu idarah, yang artinya berasal dari kata adartasi asya'a yang berarti perkataan, di mana menurut istilah yaitu suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan serta terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur dalam suatu proyek dengan bertujuan hasil-hasil yang ditargetkan dengan tercapainya dengan cara yang efektif dan efisien, di mana manajemen syariah adalah suatu pengelolaan yang mengatur organisasi untuk memperoleh hasil yang optimal dan bermuara karena ridha Allah. Manajemen syariah juga disebut sebagai manajemen yang adil, di mana adil dalam hal ini merupakan batasan adil dalam hal ini merupakan pimpinan tidak menganiaya bawahan dan bawahan tidak merugikan pimpinan atau tempat mereka bekerja. Yang kedua yaitu fungsi manajemen. Manajemen memiliki beberapa fungsi yang harus dilakukan untuk tercapainya manajemen yang baik, di mana yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Proses dalam menentukan tujuan perusahaan atau tujuan organisasi, membuat strategi dan mengembangkan aktivitas kerja. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian, di mana yaitu organizing, yang merupakan proses dalam menentukan peletakan posisi pegawai-pegawai di tempat yang sesuai dengan keahliannya masing-masing. Yang ketiga yaitu fungsi pengarahan, di mana fungsi ini merupakan proses pemberian pengarahan kepada bawahan-bawahan dan berkomunikasi yang baik dan tidak lari dari tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi pengawasan atau controlling. Fungsi ini merupakan tugas pimpinan, di mana mengawasi kegiatan pekerjaan bawahan agar kegiatannya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang dibutuhkan. Sama seperti pengertian manajemen konvensional, manajemen syariah juga memiliki fungsi. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Perencanaan ini berupa perencanaan dalam bidang sumber daya manusia yang berupa implementasinya dalam bidang sumber daya
manusia berupa perekrutan karyawan, di mana berupa profesional kerja yang sesuai dengan kafaah, tanggung jawab, dan amanah. Yang kedua, perencanaan dalam bidang keuangan, di mana implementasi dalam bidang ini merupakan alokasi penerimaan dana dan sumber dana, di mana kehalalan dana baik berupa penerimaan dana dan alokasi pengeluaran dana. Yang ketiga, perencanaan dalam bidang produksi, di mana berupa penetapan bahan masukan produksi dan proses yang akan dilangsungkan. Yang keempat yaitu perencanaan dalam bidang produksi. Yang keempat, perencanaan dalam bidang pemasaran, berupa penetapan segmentasi pasar, positioning, promosi, dan targeting. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian, berupa aspek struktur, di mana hal-hal yang berhubungan dengan profesional kerja yang sesuai dengan akad pekerjaan. Yang kedua, aspek tugas dan wewenang, pemberian tugas dan wewenang yang jelas, serta kemampuan dan kesanggupan sumber daya manusia sesuai dengan akad pekerjaannya. Yang ketiga, aspek hubungan, di mana penetapan hubungan yang bermuamalah sesuai dengan amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, fungsi penggerak atau actuating, di mana ini merupakan fungsi pimpinan yang sebagai fasilitator, pengawas, pengarah, pemberi motivasi, dan juga pemecah masalah. Yang keempat, fungsi evaluasi atau controlling memiliki 3 pilar, yaitu ketakwaan individu, kontrol anggota, dan juga penetapan aturan. Unsur-unsur manajemen, yang pertama adalah manusia. Manusia membuat tujuan dan melakukan proses pencapaian tujuan tersebut. Yang kedua, uang, alat dalam proses pencapaian tujuan dengan penggunaan yang diperhitungkan secara rasional. Yang ketiga, material. Ketersediaan bahan baku ini merupakan sangat vital, karena apabila tidak ada bahan baku, maka proses produksi tidak dapat tercapai atau terlaksana. Yang keempat, mesin. Penggunaan mesin dapat meningkatkan hasil dan keuntungan, serta membuat efektif dan efisien dalam pekerjaan. Selain itu juga meminimalisir kerusakan dalam pekerjaan. Yang kelima yaitu metode. Mempertimbangkan sasaran, fasilitas, waktu, uang, dan kegiatan bisnis yang itu merupakan sebuah metode dalam berjalan dengan baik bila manusia terlibat di dalamnya. Pasar atau market. Pasar atau market merupakan unsur yang sangat penting, karena apabila tidak ada konsumen, maka barang tidak laku dan terjual karena tidak ada pemasaran. Selain unsur-unsur konvensional, juga terdapat unsur-unsur syariah manajemen menurut yang selanjutnya yaitu unsur-unsur manajemen syariah, di mana yang pertama yaitu perencanaan, berupa pengelompokan yang logis dan dari kegiatan-kegiatan menurut hasil yang dicapai yang menunjukkan dengan jelas tanggung jawab dan wewenang suatu tindakan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian berupa pembagian kerja yang logis dan penetapan garis tanggung jawab dan wewenang yang jelas. Yang ketiga yaitu pengukuran pelaksanaan dan prestasi kerja yang dicapai, yang pertama berupa pengawasan. Yang pertama berupa pelaksanaan, berupa upaya untuk mencapai hasil yang baik dengan seimbang, termasuk langkah-langkah bersama dalam perencanaan agar tercapainya tujuan. Yang kedua yaitu pengawasan, berupa pengamatan dan penelitian terhadap
jalannya perencanaan dalam Islam menjadi syarat dalam hal ini dalam Islam menjadi syarat mutlak bagi pimpinan untuk lebih baik dan anggotanya sehingga kontrol yang dilakukan akan efektif.